Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang apa itu puasa ngidang atau ngeramban serta ilmu ajian Kidang Kencana. Ada banyak lelaku atau tirakat dalam tradisi Jawa yang diyakini mampu meningkatkan daya spiritual diri selain tapa atau semedi. Keyakinan kejawen juga memiliki tirakat yang dijalankan, yaitu tirakat dengan melakukan puasa. Salah satu dari sekian banyak lelaku puasa yaitu ada lelaku puasa ngidang atau ngeramban, yaitu merupakan tirakat atau tapa untuk menguasai ilmu kejawen yang biasanya dilakukan oleh orang Jawa kuno, khususnya mereka-mereka pada saat masa kerajaan sedang jaya-jayanya di Nusantara ini. Puasa ngidang atau ngeramban pada zaman dahulu dilakukan untuk lelaku sebuah ilmu, hampir sama seperti puasa-puasa kejawen lainnya, yaitu lelaku puasa kejawen dilakukan untuk agar menguasai berbagai macam-macam ilmu kesaktian pada zaman dahulu atau pada zaman kerajaan, agar dapat digunakan untuk melindungi diri, mengalahkan musuh, memperluas wilayah kerajaan, serta menjadi penguasa Nusantara di zaman kerajaan-kerajaan dahulu. Maka dari itu, di zaman dahulu konon banyak orang-orang yang sakti. Untuk jenis puasa ngidang atau ngeramban ini biasanya dilakukan untuk lelaku jenis ilmu Kidang Kencana atau ajian Kidang Kencana. Ajian Kidang Kencana termasuk salah satu dari sekian banyak ilmu kejawen yang dengan menguasai ajian ini pemilik bisa lari cepat seperti kijang. Karena seperti yang kita ketahui, kijang bisa berlari dengan sangat cepat. Bukan hanya lari, bahkan loncatannya pun terbilang bisa sangat jauh sekali. Karena kemampuan kijang yang bisa berlari dengan cepat dan lompatannya yang jauh membuat tokoh spiritual pada zaman dahulu membuat aji Kidang Kencana untuk berbagai keperluan. Kidang Kencana mempunyai makna yaitu kidang yang berarti hewan kijang dan kencana yang berarti emas. Jadi arti Kidang Kencana adalah kijang emas. Dikarenakan memiliki arti kijang emas, ada pula yang mempelajari ilmu ini dengan tujuan untuk pengasihan, namun dengan mantra yang berbeda. Tapi kebanyakan seseorang yang menguasai ilmu ini biasanya berguna untuk berlari cepat dan juga bisa digunakan untuk perjalanan jarak jauh agar cepat sampai ke tempat tujuan. Tetapi untuk menguasai ilmu ini tentunya harus dengan bimbingan dari sang guru. Setelah menghafal mantra ajian Kidang Kencana, seseorang harus menjalani lelaku puasa ngeramban atau ngidang selama biasanya 7 hari, ada yang sampai 40 hari, tergantung dengan kesepakatan dengan sang guru. Lelaku puasa ngidang atau ngeramban dilakukan dengan cara selama hari lelaku seseorang tidak boleh makan dan minum
kecuali hanya makan jenis-jenis sayur atau pupus-pupusan yang berwarna hijau atau hijau-hijauan, dan sumber air mentah yang ada di pegunungan. Dan di saat makan dan minum tidak boleh mengambilnya dengan tangan, melainkan harus langsung dengan mulut, seperti layaknya hewan kijang yang sedang makan dan minum. Puasa ini dilakukan di pegunungan, dikarenakan kondisi pegunungan jika malam sangat gelap, biasanya seseorang memulai lelaku dari terbit fajar sampai keesokan harinya pada saat fajar terbit kembali. Ada juga yang 40 hari boleh makan, tidak dibatasi waktu, tapi hanya boleh makan jenis godong-godongan atau sayur-sayuran atau pupus-pupusan hijau saja, dan minum air sumber mentah pegunungan dengan secukupnya. Tapi hal ini tentunya tergantung oleh kesepakatan dan petunjuk serta arahan dari sang guru. Tentunya untuk menjalankan sebuah lelaku harus disertai niat yang kuat, serta kita harus bisa ikhlas menjalankannya, tidak merasa mengeluh. Serta kita juga harus pandai memaknai dan mengambil setiap hikmah yang kita lakukan selama ritual lelaku. Untuk puasa Ngramban ini kita bisa mengambil bahwa arti bahwa kita harus melakukan atau memakan wujud dari pupus-pupusan atau daun-daunan seperti layaknya kijang. Jadi kita harus sadar bahwasanya kita diciptakan di dunia sebagai manusia, yaitu makhluk yang sempurna. Coba saja kalau kita menjadi diciptakan sebagai wujud hewan, maka kita pun juga bisa merasakan bagaimana rasanya jika kita tidak makan menggunakan kedua tangan. Oleh karena itu kita sangat harus bersyukur karena kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, memiliki akal dan juga memiliki kedua tangan. Serta kita pun juga harus merasa bahwasanya tanpa adanya bumi kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kehidupan ini, karena bumi adalah sumber utama untuk menghidupi atau mencukupi kebutuhan pokok. Jadi kita harus bisa menjaganya, kita harus bisa menjaga ekosistem agar keseimbangan alam ini bisa tetap terjaga. Itu juga wujud kita untuk berterima kasih kepada Bumi Pertiwi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa menambah wawasan yang baru. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video saya agar bisa lebih berkembang lagi, serta tidak ketinggalan channel berikutnya. Semoga wawasan yang saya berikan bisa bermanfaat.